Selamat datang di channel Bioskop Bangol. Sebelum masuk terlalu dalam, jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu cuy. Request cerita alur film juga boleh banget. Sekedar saran, kalau bisa tonton dulu full filmnya di bioskop yang beneran, karena menonton filmnya jauh lebih mantul meskipun terkadang kesal kalau alurnya gantung. Film ini berjudul The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Film yang disutradarai oleh Michael Chaves dan dibintangi oleh pemeran Vega Farmiga dan Patrick Wilson yang lagi-lagi jadi seorang paranormal pasangan indigo. Cielah. Kali ini film fokus pada bocil dan abang iparnya yang kerasukan setan pesugihan. Dan menariknya, film ini diangkat dari kisah nyata yaitu kasus Arne Johnson. Kasus itu sendiri sempat menjadi kehebohan di Amerika Serikat pada dekade 80-an karena untuk pertama kalinya alasan kesurupan jadi pembelaan di persidangan. Bagaimana bisa? Penasaran? Yuk simak cerita filmnya. Di awal film, kita sudah dibuat tegang dengan sajian doa-doa dan tampak bekas cakaran yang seram di pintu rumah. Rupanya Ed dan Lauren yang merupakan pasangan paranormal sedang melakukan ritual pengusiran setan yang merasuki bocil bernama David Glassell yang masih berusia 8 tahun. Dan untuk sementara si bocil tersebut tenang dan kembali tidur ditemani oleh kakak iparnya. Lalu setelah kakak iparnya pergi dari kamar, si bocil terbangun kembali karena ada suara pintu yang digedor-gedor sangat kencang. Ia panik dan sembunyi di bathtub kamar mandi. Kemudian dari atas tirai bathtub tampak tangan berdarah. Dan tiba-tiba lalu semua orang panik dan mencari David alias bocil ini. Mereka panggil, David, David, David. Dan si bocil mulai kesurupan lagi. Lalu mereka melakukan ritual pengusiran setan kembali dan dibantu oleh seorang pendeta yang entah dari gereja mana. Bukannya keluar, setan malah memporak-porandakan tempat itu seperti terjadi angin puting beliung hingga adegan kesurupan yang ditunggu-tunggu terjadi. Si bocil yang sudah kerasukan menjadi seperti monster dan menyerang Ed, si paranormal, hingga kena serangan jantung dan hampir mati cuk. Hingga ia dirawat dan terbaring di rumah sakit. Lalu abang iparnya dengan menjadi pahlawan kesiangan berteriak ke setan, biarkan dia sendiri dan ambil aku. Lalu tiba-tiba suasana kembali menjadi tenang. Aneh bukan? Saya juga bingung kok abang iparnya lebih jago daripada pendeta dan paranormal. Entahlah. Buat si bocil semua ketenangan ini sudah berakhir. Namun ternyata bagi si kakak ipar, atau sebut saja namanya Johnson, ini baru permulaan. Film sekarang fokus menceritakan Johnson. Di sini film mulai santuy, banyak adegan basa-basi alay yang menunjukkan Johnson dan pacarnya bekerja di tempat penampungan anjing. Namun di tempat itu hal aneh mulai terjadi pada Johnson. Ia mulai halusinasi didatangi oleh sosok yang awalnya saya kira hantu, tapi ternyata sabar cuy, nanti juga tahu. Oke, balik lagi ke Johnson. Ketika Johnson sedang menebang pohon, sesuatu terjadi saat ia melihat sosok yang ia lihat sebelumnya. Dan ia kembali ke tempat penampungan anjing dan ia diajak mabuk oleh bosnya yang namanya Bruno. Namun bukannya mabuk, si Johnson malah bengong kayak orang linglung. Dan apa yang terjadi? Ia halusinasi bahwa ia berpikir Bruno bercumbu dengan Debbie pacarnya. Namun sesaat ia mendengar pacarnya berteriak menolong, minta tolong. Rupanya ia hanya berhalusinasi dan kebenarannya Bruno cuma joget-joget sendiri dan pacarnya sibuk kerja ngurusin anjing. Tidak ada yang teriak. Johnson sangat berbeda dengan kesurupan bocil tadi. Di sini Johnson malah sering setengah-setengah sadar, namun justru inilah yang paling berbahaya. Hingga hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Ia membunuh Bruno hingga ia masuk penjara. Ia disidang dengan tuduhan kejahatan kelas A, yaitu pembunuhan. Namun, uniknya sama seperti kisah nyatanya, melalui pengacara ia mengaku tidak bersalah dengan alasan kerasukan setan. Hakim pun bingung dan tetap menjatuhi hukuman mati kepada Johnson. Namun tetap ada kesempatan untuk membela dengan menunjukkan bukti bahwa Johnson benar kerasukan. Namun Ed dan Lauren belum punya bukti yang kuat. Saat mulai mencari bukti, mereka coba mengingat kembali mereka pertama kali pindah ke rumah baru, di mana bocil tadi main enjot-enjotan di kasur dan tiba-tiba ia ditarik oleh tangan setan.
Dan itu menjadi sebuah titik terang di mana di bawah kasur tepat di ruang bawah tanah terdapat semacam jimat yang menyimpan misteri. Ed dan Lauren menduga jimat itu milik sekte sesat yang disebut murid-murid domba. Mereka pun mencari tahu tentang jimat itu kepada Pastor Canster yang pernah berkaitan langsung dengan sekte sesat itu selama 10 tahun. Benar saja, mereka mendapatkan petunjuk tentang sekte sesat, di mana berdasarkan keterangan pendeta Canster bahwa mereka menyembah setan dan iblis-iblisnya dengan pengorbanan darah. Lalu apa hubungannya dengan kesurupan si bocil dan abang iparnya, si Johnson? Dan mereka pun mencari petunjuk lain melalui seorang detektif yang sedang mencari orang hilang selama 4 bulan. Dengan kekuatan mata batinnya, Lauren menemukan lokasi orang hilang itu beserta mayatnya. Di sini semua mulai terungkap. Saat di ruang otopsi, Lauren juga menggunakan mata batinnya kembali dan ia menemukan seorang pemuja setan yang sedang melakukan ritual dalam penglihatan mata batinnya. Ia berinteraksi secara gaib dengan si pemuja setan. Tiba-tiba, ayolah ada mayat hidup yang ingin menyerang mereka. Di sisi lain, Johnson masih dalam penjara, mengalami halusinasi dan ketakutan kembali. Rupanya ia diguna-guna oleh penyembah setan untuk dijadikan tumbal. Dan ternyata sosok yang sering muncul saat Johnson melihat penampakan di awal-awal film tadinya adalah sosok ibu-ibu penyembah setan itu sendiri. Manusia cuy, bukan setan. Perlahan mereka menemukan petunjuk tentang semua ini. Ternyata si ibu sekte sesat itu sedang mencari tumbal. Awalnya si bocil, lalu pindah jadi si Johnson. Ternyata kutukannya datang melalui jimat yang di rumah mereka. Berdasarkan kitab kuno, gereja, kutukannya hanya bisa dipatahkan dengan memecahkan altar atau meja pesugihannya. Lalu secara misterius, si ibu-ibu pun mengirimkan bunga yang isinya jimat sama persis dengan rumah si Johnson. Dan Ed pun terkena kutukan target sebagai tumbal. Ia pun mulai mengalami gejala yang sama dengan Johnson, istrinya. Hampir ia membunuh istrinya sendiri. Dibantu seorang pemuda, Ed dan istrinya mulai mencari kebenaran dan keberadaan si ibu-ibu pesugihan. Mereka menghubungkan setiap berkas kasus yang ditemukan, mulai dari hilangnya 2 gadis Malang dan informasi mata batinnya Lauren. Lokasi ibu-ibu pesugihan itu ada di rel kereta api. Ajaib sekali pemirsa. Dan akhirnya Ed menemukan lokasi persis si ibu-ibu. Dan saat itu Lauren sedang berada di sana, yaitu di rumah pendeta Canster. Awalnya saya juga tidak paham kenapa Ed buru-buru pergi nyamperin istrinya. Ternyata ibu-ibu pesugihan sesat Dajjal itu adalah anak dari si pendeta Canster. Wadidaw, semakin rumit pemirsa ceritanya ini. Sabar ya, sedikit lagi. Saat Lauren sedang mendengarkan kejujuran dari pendeta Canster, tiba-tiba si ibu-ibu pesugihan datang dan seret kejam parah, bunuh ayah sendiri si ibu-ibu. Setelah itu terjadi adegan jambak-jambakan antara ibu-ibu, tusuk dan menusuk, yang akhirnya timpuk menimpuk. Lalu Ed pun datang. Bukannya membantu Lauren, ia malah kena santet, mulai bertingkah laku halu lagi seperti Johnson. Sementara itu, pada waktu yang sama di penjara, Johnson kumat lagi, kesurupan parah. Namun ia dibantu pendeta dan pacarnya. Namun, sangat sulit mengeluarkan setan yang ada dalam diri Johnson hingga ia hampir bunuh diri. Lalu kembali ke scene Ed dan istrinya dan kemudian si ibu-ibu. Dengan kekuatan cinta terhadap istrinya, Ed sadar dari halusinasi dan ia pun melakukan yang harusnya laki-laki lakukan dari tadi. Biar meja pesugihan pun hancur, kutukan si ibu-ibu pun patah dan akhirnya kutukannya berbalik dan membuat ia terbunuh oleh setan yang ia sembah. Sementara Ed dan istrinya baik-baik saja. Dan Abang Johnson yang sangat baik hati. Kalau dia abang ipar saya, mantap lah pokoknya. Ia dipenjara selama 5 tahun. Dan ia juga menikahi Debbie pacarnya di dalam penjara. Dan katanya mereka sampai hari ini masih menikah. Tamat. Untung aja alurnya gak gantung. Meskipun tidak banyak setannya
ini film tegang cuy. Tapi apapun ceritanya, endingnya tetap sama. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Salam dari saya, Bang Gaul.